Halo, selamat pagi Pak Widarto, selaku dosen pembimbing. Kali ini saya akan menjelaskan rubrik kedua pada tugas perancangan Sport Center, di mana yang di dalamnya itu menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama adalah analisa tapak, kedua program ruang, ketiga organisasi ruang. Pertama-tama saya akan menjelaskan analisa tapak. Untuk data tapaknya itu sendiri, tapak berada di Jalan Bulungan nomor 1, RT 11, RW 7, Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian untuk lingkungan yang berada di sekitar tapak, untuk yang nomor 1 ini adalah bangunan sekolah SMA 70 dan SMA 6 Jakarta. Jadi nomor 1 yang di sini SMA 70. Kemudian yang ini adalah SMA 6 Jakarta. Nah, lalu untuk yang nomor 2 ini adalah gedung pusat perbelanjaan, yaitu Blok M Plaza. Nomor 3 adalah restoran dan kafe, ruko. Kemudian nomor 4 ini Kejaksaan Agung RI, dan nomor 5 ini adalah ruang publik M Block. Untuk view mengarah ke arah site, secara visual, view ke arah site itu ditutupi oleh pohon existing yang berada di pedestrian. Bisa dilihat dari foto-foto ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Di sisi-sisi site ini ditutupi oleh pohon-pohon existing yang ukurannya cukup besar. Lalu untuk view yang mengarah keluar, pada nomor 1 ini adalah view yang mengarah ke gedung Blok M Plaza. Lalu yang nomor 2 ke bundaran atau perempatan pada sisi site. Nomor 3 ini adalah yang ke arah ruko. Kemudian ada kafe juga sih, kafe dan restoran. Nah, nomor 4 ini yang mengarah ke sekolah SMA 70. Untuk regulasinya, lokasi site ini berada di subzona prasarana pelayanan umum yang memiliki ketentuan-ketentuan. KDB-nya itu adalah 40%, kemudian KLB-nya 1,6, ketinggian maksimal bangunan itu adalah 4 lantai, kemudian KDH-nya, koefisien dasar hijau 35%, koefisien tapak basementnya 50%, kemudian tipenya adalah tipe tunggal, dan pola sifat lingkungannya adalah kurang padat. Analisa tapak selanjutnya yaitu analisa tapak secara makro, di mana pada analisa ini menjelaskan jarak sekitar 5 km yang berada di tapak itu sendiri. Jadi itu pertama itu ada GBK, kemudian ada apartemen Pakubuwono, dan juga ada rumah sakit Siloam. Sedangkan untuk analisa mikronya, analisa yang berjarak 1 km dari site. Ada M Block, ada Blok M Plaza, ada Hotel Grand Mahakam, dan juga ada rumah sakit Pertamina. Untuk analisa vegetasinya, kondisi yang ada di tapak itu
Terdapat beberapa pohon existing yang berukuran besar pada sisi luar side, yaitu berada pada sisi barat sepanjang ini dan juga selatan di bagian sini. Nah, untuk menanggapi kondisi tersebut, pohon existing akan tetap dipertahankan, hanya saja perlu diperhatikan untuk signage-nya nanti gitu. Jadi signage-nya nanti diusahakan agar tidak terhalang pohon existing. Kemudian untuk kebisingan dibagi menjadi 3 kriteria. Yang merah ini adalah kebisingan tinggi, yang kuning sedang, sedangkan hijau itu rendah. Nah, kondisinya itu adalah kebisingan tertinggi berada di sisi barat dan selatan, karena pada sisi ini adalah sisi di mana jalan raya, jadi memiliki kebisingan yang tinggi. Kemudian untuk yang sisi utaranya ini, itu kebisingannya sedang, karena pada area ini adalah area halaman sekolah SMA 70. Jadi ada aktivitas di sana, namun aktivitasnya tidak intens. Kemudian yang di sisi timur, kebisingannya rendah karena pada sisi ini adalah sisi ruang kelas SMA 6. Nah, menanggapi kondisi tersebut, untuk perancangan nanti diusahakan bahwa di sisi yang memiliki kebisingan rendah itu sebaiknya untuk ruang-ruang co-working space atau musola, karena tingkat kebisingannya rendah. Kemudian untuk yang tingkat kebisingannya tinggi sebaiknya menempatkannya sebagai area-area publik. Analisa angin, kalau dilihat dari data ini, bahwa kondisinya itu tiap waktunya arah anginnya berubah. Contoh di jam 6 itu arah anginnya itu dari arah selatan. Kemudian yang jam 12 siang itu dari arah utara. Nah, untuk menanggapi kondisi tersebut, pada sisi-sisi utara dan selatan, maka sisi tersebut dibuat bukaan atau lubang ventilasi untuk memungkinkan angin bisa masuk dengan lancar. Nah, untuk analisa matahari atau thermalnya, sisi barat dan sisi timur mengalami suhu yang kalau dilihat dari sini warnanya agak ke oranye. Jadi ada, kalau dilihat dari sini nih, ini biru itu kan warna-warna yang suhu dingin. Nah, merah ini sedang dan kuning itu panas. Nah, ini warna orange, jadi antara sedang dan panas. Jadi di sisi sini nih, area sini nih, ini sedang. Nah, bagian atas, bagian sininya nih sudah agak panas nih di sini. Nah, untuk menanggapi suhu pada site, nantinya akan menempatkan secondary skin pada fasad untuk meminimalisir cahaya masuk secara langsung. Jadi biar nggak terlalu silau di bagian sisi barat dan sisi timurnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan program ruang pada perancangan ini. Pada sport center ini fungsinya itu adalah sebagai tempat kegiatan olahraga untuk berlatih dan bertanding, dan juga sebagai tempat rekreasi. Untuk pengguna bangunannya itu ada dua. Yang pertama itu adalah pengelola, yang terdiri dari staf kantor dan servis. Yang kedua itu adalah pengunjung. Pengunjung ini seperti atlet dan juga pelatih, penonton, masyarakat. Untuk masyarakat ini maksudnya adalah pengunjung yang datang bukan untuk menonton suatu pertandingan atau melakukan pertandingan di arena sport, tapi dia datang hanya untuk bermain ke playground atau hanya sekedar jogging saja gitu. Dilihat dari grafis ini menjelaskan bahwa sport center ini dibagi menjadi dua fungsi. Fungsi pertama sebagai sport hall dan fungsi kedua itu adalah sebagai tempat rekreasi. Untuk sport hall-nya sendiri ini ada dua pengguna. Pengguna pertama itu adalah pengelola yang terdiri dari staf dan servis yang menggunakan ruangan-ruangan seperti resepsionis, ruang keamanan, ruang staf, ruang ME, gudang, ruang IT, dan juga WC. Sedangkan untuk pengunjungnya itu menggunakan arena olahraga, tribun, WC, dan ruang-ruang lainnya. Ruang-ruang lainnya nanti bisa dilihat detailnya di tabel program ruang di slide selanjutnya. Lalu untuk fungsi yang kedua itu adalah rekreasi, di mana penggunanya itu ada dua juga, sama pengelola dan pengunjung, di mana pengelola itu menggunakan ruang-ruang seperti ruang keamanan, gudang, dan juga WC. Kemudian untuk pengunjungnya menggunakan fasilitas seperti playground, jogging track, dan juga lapangan basket outdoor. Untuk analisa aktivitas dan kebutuhan ruang, ini saya menjelaskan untuk analisa sebagai pengunjungnya. Jadi pelakunya itu adalah pengunjung seperti atlet, pelatih, petugas pertandingan, masyarakat umum. Jadi dari awal dia datang di titik yang sama, jadi datang atau pulang di titik yang sama, dia mengaksesnya ke parkir. Bisa ke parkir, yaitu lantai basement, dan juga ke pedestrian, di mana ini menjadi akses pejalan kaki ke musola untuk ibadah, dan lobi, resepsionis, dan loket untuk mencari informasi dan membeli tiket. Kemudian juga ke tempat plaza, di mana ini menjadi area transisi dan juga tempat kumpul. Lalu dari lobi, resepsionis, dan loket ini pengunjung dapat langsung ke arena olahraga, yaitu arena futsal, basket, badminton, kemudian bisa ke tribun juga, ke gym, mini museum, dan juga toko souvenir. Di area ini adalah area untuk mengikuti dan melihat pertandingan olahraga dan juga membeli souvenir. Nah, di dalam arena ini dapat ke locker room, WC, ruang wasit, dan juga ruang pelatih. Nah, untuk ruang ini diberi warna merah karena ini sifatnya private. Jadi secara sifatnya ini saya bagi menjadi 3. Warna merah ini sifatnya adalah privat. Kemudian
kuning ini semi public dan biru muda ini sebagai public. Nah, ini adalah ruang private, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke sini, orang khusus. Nah, kemudian ini ada WC untuk BAK dan BAB. Kemudian di luar dari arena ini, dari lobby dapat langsung ke plaza. Nah, dari plaza ini dapat ke lapangan basket dan juga jogging track untuk olahraga outdoor. Kemudian dapat ke taman dan juga playground sebagai rekreasi dan bermain. Dapat ke BAK dan BAB juga. Dapat ke WC maksudnya untuk BAK dan BAB. Kemudian ke gedung lainnya itu adalah gedung yang di dalamnya ada ruang cafe, terus juga nursery room, playground indoor. Ini untuk tempat istirahat dan juga makan. Selanjutnya, analisa aktivitas dan kebutuhan ruang khusus untuk pelaku pengelola, yaitu staf kantor, petugas keamanan, petugas servis. Jadi dari datang itu dia ke lantai basement ini untuk dapat mengakses ke ruang MEP. Jadi ruang MEP itu ada di lantai basement. Kemudian juga ke pedestrian untuk ke musola, kemudian ke lobby resepsionis dan juga loket. Ini untuk mereka melakukan aktivitas seperti melayani informasi dan juga melayani jual beli tiket. Nah, dari sini dia ke arena olahraga untuk melakukan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, karena di dalamnya itu ada ruang kontrol, ada gudang alat, dan juga ada ruang keamanan. Ini juga ke ruang locker room, WC, ruang wasit dan ruang pelatih. Terus juga ke WC untuk melakukan BAK dan BAB. Nah, dari situ penjelasannya itu akan dari lobby dan resepsionisnya itu akan ke gedung yang ada di sebelahnya. Nah, dari plaza misal ke kafe, lalu ke ruang kerja. Nah, ruang kerja ini ada di gedung kedua. Jadi nanti masanya itu ada dua masa. Masa pertama itu adalah masa ruang arena olahraga, dan masa kedua itu adalah seperti ruang office dan juga ruang-ruang untuk seperti kafe dan juga playground indoor di luar dari arena sport itu sendiri. Untuk tabel ini adalah tabel perhitungan terhadap perda. Jadi ada tabel untuk ketentuan-ketentuan penting yang harus diterapkan di dalam set itu sendiri. Kayak KDB, KLB, KB, KDH, dan juga KTB. Jadi KDB ini ada 40% dari luas tapaknya. Jadi ada sekitar 4.400 meter persegi. Kemudian KLB-nya itu luas total bangunannya itu ada 17.600 meter persegi. Kemudian ketinggian bangunannya itu maksimal 4 lantai. KDH-nya 3.850 meter persegi dan luas basementnya itu di luasan 5.500 meter persegi. Ini adalah program ruang untuk sport hall-nya. Ada resepsionis, hall, lobby VIP, ticketing, venue olahraga ada 2,
Yang pertama itu penggabungan antara futsal dan basket, ada tribunnya juga. Kemudian venue olahraga kedua itu adalah badminton, ada ruang ganti pria dan wanita untuk atlet dan juga toiletnya. Kemudian ada juga ruang ganti buat pelatih dan wasit dan juga toiletnya. Kemudian ada juga ruang gudang untuk peralatan. Kemudian ada ruang P3K dan ruang buat tes pemeriksaan, tes kesehatan atau tes doping. Ada ruang pijat juga, ada ruang konferensi pers, ada ruang media, ada musola. Terus ini adalah toilet umum untuk pria, wanita, dan juga disabilitas. Kemudian ada kantin, ada ruang gym, ada juga ATM center, museum mini, toko olahraga, dan juga ruang pengelola. Dan ini adalah fasilitas ruang luar. Ini adalah tabel program ruang untuk utilitasnya. Dan terakhir, saya akan menjelaskan organisasi ruang pada perancangan ini. Organisasi ruang ini adalah organisasi hubungan antar ruang yang digambarkan melalui diagram bubble. Jadi kalau dilihat dari diagram bubble ini, dari entrance ini dapat langsung ke pedestrian. Jadi ada timbal balik dari pedestrian bisa ke entrance, dan sebaliknya juga entrance juga bisa ke pedestrian. Nah, lalu ini dari entrance ke parkir. Nah, parkir ini bisa ke MEP. Dari pedestrian bisa ke musola, bisa ke lobi. Nah, dari lobi ini bisa ke pedestrian, bisa ke arena olahraga, dan juga ke plaza. Nah, dari plaza ini bisa ke lapangan basket dan juga jogging track, taman playground, ke WC, ke gedung B, yaitu yang terdiri dari ruang-ruang kafe, kemudian ada playground indoor, dan juga ruang office. Dan dari plaza ini pun juga bisa ke ATM center. Sedangkan yang di gedung satu lagi, gedung Arena Sport Hall, itu dapat ke ruang loker, ruang wasit, pelatih, dan atlet, ruang pers, ruang media, kemudian WC. Ini adalah konsep sirkulasinya. Jadi bentuk sirkulasi antar ruang ini menggunakan sirkulasi radial. Kenapa radial? Karena sirkulasi antar ruang ini titik awalnya itu ada di lobi dan plaza ini. Nah, dari titik ini dapat mencapai ke ruang-ruang lainnya, seperti ruang arena sport, ruang rekreasi, ruang ofisial, dan lain-lain. Jadi sifatnya itu adalah radial. Bentukan sirkulasinya itu adalah radial, karena dari satu titik dapat mencapai ke ruang-ruang yang lainnya. Gitu. Sekian tugas rubrik 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.